Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Diki Agil Kusuma Putra, Nathanael Sihaluhu, Mohdio Firmansyah, Ginta Tiara Pramana Aji, dan Satria Juniananta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang akuntabilitas dan korupsi di sektor publik. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Bu Firda Hidayati selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Semoga materi yang kami presentasikan membawa manfaat dan ilmu bagi kami semua. Yang pertama, saya akan membahas konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas mulai dikaji secara intensif pada sektor publik seiring dengan berkembangnya konsep mengenai reinventing government oleh Osborne dan Gabler. Dalam buku mereka, konsep akuntabilitas disebut sebanyak 9 kali. Hal ini menunjukkan bahwa Osborne dan Gabler sejak awal ingin memberikan penekanan akan pentingnya pemahaman dan praktik bagi aktor-aktor wirausaha sektor publik mengenai pentingnya akuntabilitas. Menurut Peter menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang berbeda dari tanggung jawab atau responsibilitas. Akuntabilitas lebih merujuk pada relasi organisasi sebagai sebuah entitas dengan pihak di luar organisasi. Artinya, level analisis akuntabilitas adalah pada tingkat makroorganisasi yang menekankan pada aspek sosiologi organisasi dengan fokus interaksi antara organisasi dengan pihak-pihak yang berelasi pada organisasi tersebut. Sedangkan tanggung jawab lebih menekankan pada level individual sebagai keharusan anggota di dalam suatu organisasi publik untuk menunjukkan perilaku yang sejalan dengan standar etika yang telah ditetapkan sebagai aturan dan melaksanakan pekerjaan dengan benar sesuai dengan arahan dan pelatihan yang telah diterimanya. Menurut Osborne, akuntabilitas lebih dari sekedar menjalankan pengendalian terhadap organisasi publik dan program publik. Akuntabilitas juga merupakan sarana yang memandu bagi organisasi dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Hal ini dapat ditinjau sebagai upaya untuk membuat catatan-catatan atas kesalahan yang dilakukan pada pelaksanaan suatu program di masa lalu yang kemudian menjadi panduan untuk mereduksi angka kesalahan tersebut di masa mendatang. Akuntabilitas merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi mampu memberikan penjelasan atas tindakan yang mereka lakukan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan secara politik untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap organisasi tersebut. Lanjut, Nail. Berdasarkan sejumlah definisi akuntabilitas tersebut, maka definisi akuntabilitas yang akan digunakan dalam makalah presentasi ini adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada berbagai pihak, baik dari internal maupun eksternal, yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Lanjut. Korupsi. Korupsi selama ini mengacu pada berbagai tindakan gelap dan tidak sah. Untuk mendapatkan keutuhan pribadi atau kelompok, definisi ini kemudian berkembang sehingga pengertian korupsi menekankan pada penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi. Philip mengidentifikasi 3 pengertian luas yang paling sering digunakan dalam berbagai pembahasan tentang korupsi. Yang pertama, korupsi berpusat pada kantor publik, public offering corruption. Yang kedua, korupsi berpusat pada dampaknya terhadap kepentingan umum. Yang terakhir, korupsi yang berpusat pada pasar, market center. World Bank kemudian merinci bentuk-bentuk tindakan yang termasuk dalam korupsi, yakni kantor publik disalahgunakan untuk keuntungan pribadi ketika seorang pejabat menerima permintaan atau memeras suap. Pemahaman mengenai penyebab korupsi yang dikarenakan oleh faktor penyebab langsung dan tidak langsung dapat dilihat dalam tulisan Tanzi 1998.
Menurut Tanzi, terdapat setidaknya 6 faktor penyebab langsung dari korupsi, yaitu pengetahuan, keempat penyediaan barang jasa di bawah harga pasar, kebijakan direksi lainnya, terakhir pembiayaan partai politik. Sementara itu, penyebab tidak langsung dari korupsi terdiri dari setidaknya 6 faktor, yaitu yang pertama kualitas dari birokrasi, besar gaji pada sektor publik, sistem hukuman, pengawasan institusi, transparansi antara hukum dan proses, dan dari pemimpin.